Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler lengkap One Piece chapter 1118 yang akan membuat kalian terheran-heran mengapa Bonnie bisa menjadi Nika. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Bebaslah. Sedangkan di cover story-nya melanjutkan petualangan Yamato volume ke-8, yaitu Yamato meninggalkan ibu kota bunga sambil memakan bento. Di awal chapter, setelah robot kuno mendapat serangan dari Walkuri yang membuatnya terpental ke udara dan terjatuh dengan cukup keras, rupanya Walkuri ingin robot ini menghilang dan tidak ada satupun orang yang bisa menemukannya, yaitu dengan cara menanduk robot ini ke arah lautan, dan cara ini cukup berhasil karena robot kuno tenggelam di bawah laut setelah serangan Walkuri tadi. Namun rupanya robot ini tak sepenuhnya mati, yang mana ia memikirkan Joy Boy saat sedang tenggelam. Robot kuno bertanya-tanya, "Di mana kamu, Joy Boy? Kupikir kau ada di sini beberapa saat yang lalu." Kemudian scene berpindah dengan memperlihatkan siaran Vegapunk yang ternyata kembali hidup. Kita tidak bisa mendengar lebih banyak lagi pesan Vegapunk karena suara Vegapunk yang terdengar yaitu namanya adalah. Kemudian kita bisa melihat beberapa reaksi di seluruh dunia mengenai siaran dari Vegapunk. Dimulai dari negeri Alabasta. Kita melihat Koza dan Toto bersama warga lainnya. Warga Alabasta berkomentar, "Pembunuhan dari seseorang. Dia berbicara tentang dosa kan? Kemungkinan dia dihapuskan oleh pemerintah dunia." Warga yang lain membantah pernyataan itu dan mengatakan, "Apakah kalian lupa bahwa Vegapunk disandra oleh Luffy si topi jerami? Jelas kalau bajak laut lah yang harus disalahkan." Kemudian di Whiskey Park, di mana kita bisa melihat Mr. Nine dan Miss Monday bersama dengan warga lainnya, mereka berkomentar bahwa tidak peduli dosa apapun yang dia lakukan. Kami tidak dapat membayangkan bahwa pemerintah dunia akan mencoba membunuh orang jenius nomor 1 di dunia atas mereka. Sedangkan di Dressrosa, kita melihat Rebecca dan Leo berbicara tentang Luffy. Leo mempertanyakan apakah benar Luffy yang membunuh Vegapunk? Rebecca dengan penuh keyakinan menjelaskan jika bukan Luffy lah pelakunya. Scene kembali ke cerita di Pulau Egghead. Yok memberitahu Gorosei bahwa masih ada 2 Vegapunk yang tersisa. Mereka adalah Lily dan juga Atlas. Yok juga mengatakan bahwa Punk Record akan terus berkembang bahkan setelah kematian Vegapunk. Lantas dirasa mereka cukup berbahaya, maka Gorosei memutuskan bahwa prioritas mereka berikutnya adalah melenyapkan kloningan Vegapunk yang tersisa, kecuali Yok. Cerita beralih memperlihatkan Luffy, Dory, dan juga Brogy kini telah mencapai pantai dan melompat ke kapal Elbaf. Mereka bergabung dengan Bonnie, Sanji, dan juga Franky, para pasukan angkatan laut yang terlihat panik karena bajak laut raksasa Elbaf terlalu kuat untuk mereka lawan. Namun mereka masih percaya diri karena pasukan angkatan laut dengan jumlah kapal perang yang begitu banyak, mereka tidak akan membiarkan bajak laut Elbaf lolos begitu saja. Di saat wakil Laksamana Brugras dan juga Dol telah banyak membuat raksasa tumbang, bahkan kapal bajak laut raksasa juga dihancurkan, maka Bonnie langsung bertindak. Ia mengubah kedua wakil Laksamana itu menjadi gadis kecil. Dol begitu mengamuk saat dia diubah menjadi anak kecil. Sedangkan Bluegrass merasa malu dengan ketidakberdayaannya dan menganggap jika kekuatan Bonnie ini tidak masuk akal. Saat Luffy berada di kapal bajak laut raksasa, Luffy menyapa Oimo dan Kasi yang babak belur karena serangan Dol di chapter lalu. Sedangkan Sanji langsung bergegas menghubungi Nami untuk memberitahunya bahwa mereka telah berhasil berlayar. Nami memberitahu Sanji bahwa mereka juga akan berangkat setelah Zoro dan Jinbei menaiki kapal. Luffy yang tampak kelaparan langsung masuk ke dalam dapur kapal dan memakan semua makanan yang dia temukan.
Di sisi lain, Mars terbang ke kapal Elbaf dan menembakkan sinar dari mulutnya. 3 raksasa memasang perisai bersama-sama untuk memblok serangan Mars. Tetapi, sebagian kapal Elbaf masih terbakar karena serangan Mars begitu kuat. Nah, Luffy tampak sudah mengisi ulang tenaganya, lalu ia langsung kembali ke dalam bentuk Gear 5-nya dan keluar dari kapal untuk bertarung lagi. Kali ini kekuatan Luffy membuat lautan bahkan kapal berguncang. Luffy berbicara kepada Bonnie untuk mengajaknya berubah dalam wujud Nika juga. Meski Luffy tidak begitu paham dengan kekuatan Bonnie, tapi Luffy yakin Bonnie juga bisa melakukan hal yang sama seperti Luffy. Lalu Bonnie ingat saat dia pertama kali bertemu dengan Luffy di Egghead dan bagaimana Luffy memberitahunya bahwa dia mirip Nika ketika dia ada waktu luang. Kemudian Bonnie mengingat kembali kilas balik Kuma ketika dia berjanji di depan makam Gini bahwa dia akan membesarkan Bonnie. Nah, lalu Bonnie menggunakan kekuatan Toshi Toshinomi untuk berubah menjadi Nika. Kemudian Bonnie langsung mengumpulkan semua kemampuannya dan langsung berubah ke dalam wujud Nika yang sama seperti wujud Luffy saat ini. Luffy tampak begitu senang melihat Bonnie berhasil menjadi Nika juga. Di halaman ganda chapter ini, kita bisa melihat raksasa Bonnie dalam wujud Nika bersama dengan raksasa Luffy menggunakan wujud Nika juga. Transformasi Bonnie persis sama dengan Luffy, yaitu awan putih melayang di lehernya, rambut putih dan keriting, pakaian putih, dan mata dengan pupil seperti cincin. Tentu penampilannya membuat angkatan laut dan para raksasa terkejut melihat perubahan mereka berdua. Para raksasa mengatakan, kini Nika ada 2? Sedangkan angkatan laut mengatakan, apakah itu raksasa putih? Di sisi lain, Valkyrie dan juga Jupiter merasakan kehadiran aura yang aneh. Jadi mereka bergegas menuju ke kapal Elbaf. Luffy dan Bonnie bersiap menghadapi Mars, bahkan Valkyrie dan juga Jupiter yang sedang menuju ke sana. Di akhir chapter, kita bisa melihat robot raksasa kuno kembali aktif di dasar laut sambil berkata, dia ada di sini. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya. Dan minggu depan One Piece tidak libur.